ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Begitu 6:30, 5:30 ya. Oh, Pak Miftah Farid sedang umroh. Oh, jadi sekarang tetap gabung di sini ya. Jadi acara pagi ini dirilai oleh berbagai media, di antaranya MQFM Bandung 102,7. Yang biasa mendengar radio, ya ini bisa disimak dengan semua jaringannya. Juga yang mau lihat TV, ada MQTV. Bagi yang kuota pakai TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, ya IG, ya terserah apa yang jadi jalan. Sekarang Allah sudah memudahkan orang cari ilmu. Baik, jadi tidak ada mau lari ke penjuru bumi manapun, menjerit sekeras apapun, menghibah kepada siapapun, tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Dan kalau Allah menolong kita, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menolong kita, tidak ada yang bisa nolak. Tidak ada yang bisa mencegah. Jodoh pasti jodoh. Walaupun dia asalnya tidak suka, tapi kalau Allah takdirkan jodoh, pasti jodoh. Hutang lunas, pasti lunas. Sebanyak apapun, kalau Allah mau bikin lunas, pasti lunas. Sembuh, pasti sembuh. Walaupun sakitnya kronis, bekal meninggal atau gawat, stadium 4, tidak ada yang menghalangi. Kalau Allah mau membuat sembuh, nanti akan ada jalannya untuk menjadi sembuh. Kalau lewat obat, kita ketemu obatnya. Kalau lewat dokter, kita jumpa dengan dokter ahlinya. Diatur semuanya oleh Allah. Kalau untung, pasti untung. Walaupun persaingan ketat, walaupun katanya ekonomi lagi sulit, tidak ada yang menghalangi. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Yusibu bihi may yasha, min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa hamba yang dikehendakinya, dialah Allah Ghafurur Rahim. Jadi begini, hidup ini adalah ujian. Ujian terjadi dengan izin Allah. Ujian terjadi untuk kebaikan kita, bukan untuk membinasakan kita. Ujian ada dalam kebaikan dan keburukan. Semuanya ujian, dipuji dan dicaci. Yang lulus adalah yang ahsanu amalan, yang paling ikhlas dan paling benar menyikapinya. Diberi nikmat dia bersyukur, baik baginya. Diberi cobaan dia bersabar, baik baginya. Solusi bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena terlatih. Solusi yang terbaik karena ketakwaan kita. Tidak semua di antara kita pintar, terlatih, banyak ilmu, banyak kemampuan. Tapi kalau seseorang takwa, Allah suka, Allah kasih jalan. Dan jalan dari Allah tidak harus terbayangkan oleh kita semuanya. Tidak selalu terdeteksi oleh pikiran kita. Bisa datang dari tempat yang tidak diduga-duga sama sekali. Maka tidak boleh pesimis bagi kita. Karena kita mengandalkan Allah yang menguasai segala-galanya. Yang tidak bisa ditolak kehendaknya. Yang maha baik. Dan Allah menyayangi kita lebih daripada siapapun yang menyayangi diri kita. Jadi kalau kita diuji, pasti untuk kebaikan kita. Tidak ada persoalan hidup yang bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapinya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jawaban terbaik adalah kembali kepada Allah. Sering ingat Allah, cepat kembali ke Allah, sering mengingat Allah dengan kepatuhan ya, dan yakin terhadap janji jaminan Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu hadis qudsi. Jadi kalau kita yakin Allah menolong, ditolong. Kalau kita ragu, itu pula yang akan terjadi. Kalau kita berprasangka buruk,
Kayaknya enggak deh, itu yang terjadi. Maka husnuzon, Allah tahu isi hati kita. Nah, patuhi saja. Ya. Di antara gerbang pertolongan Allah adalah 5 at. 1, tekad, kuat dan bulat mendapat pertolongan Allah. Allahus Somad, tidak ada celah di hati untuk berharap dari selain Allah. Nah, ini penting sekali. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Harus bulat hatinya. Cuma Allah, hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Harus hanya Allah, hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa menolong. Ini syarat pertama, tekad kuat dan bulat kepada Allah. Yang kedua, perbanyak tobat. Banjiri dengan air mata tobat. Karena penghalang pertolongan Allah adalah dosa yang tidak ditobatin. 3, jauhi maksiat. Karena kita berbuat maksiat berarti kita menjauh dari pertolongan Allah. Allah tidak menolong ahli maksiat. Kalau ingin ditolong Allah, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat. Perbaiki sholatnya terutama. Karena wasta'inu bisabri wassalah, terutama sujudnya diperbaiki. Banyak zikrullahnya, banyak baca Quran dengan artinya. Supaya selain dapat pahala juga dapat hidayah. Banyak ketaatan. Dan yang kelima, tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong hamba yang senang menolong. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, banyaklah menolong yang lain dengan ikhlas. Karena setiap menolong, dan tidak hanya manusia yang kita tolong. Sebagaimana orang bisa masuk neraka karena binatang, orang juga bisa masuk surga karena binatang. Kalau kita menolongnya dengan ikhlas. Ayo. Tidak ribet kok hidup ini. Semua masalah kita sudah diukur oleh Allah. Tidak ada yang melampaui dosis kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita berat karena kita tidak bergantung kepada Allah. Ada pertanyaan silahkan. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tunggu sebentar sampai mikrofonnya sampai. Nah itu Ibu. Ibu dari MT Az-Zahra Magelang. Ya, Bu, terima Alhamdulillah. kasih. Jadi nama saya Ibu Nurul dari rombongan MTA di Magelang. Nama Zahra. Ya, angkat. Terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Saya itu sebetulnya sama Ustadz itu sudah pengen kenal sejak tahun 98 kalau nggak salah. Pertama kali Ustadz muncul. Waktu itu umur masih 40-an kalau saya nggak salah itu. Saya ingat betul karena waktu itu kita bertugas di luar Jawa. Jadi untuk untuk ketemuan seperti itu tidak mungkin. Tapi karena kata tadi Ustadz, kita itu apa yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini alhamdulillah, dan saya bisa bertanya langsung. Yang ingin saya tanyakan Ustadz banyak sebetulnya, karena sudah mengumpul 40 tahun, jadi ini ya satu aja. Ya Bu, dikumpulkan. Yang tentang masalah menghadapi cobaan hidup. Ya, itu kita bagaimanapun umpamanya kita ini membantu seseorang, ada rasa walaupun sedikit itu riya. Alhamdulillah saya bisa bantu. Nah itu termasuk kesombongankah? Baik. Itu yang saya tanyakan. Sebetulnya banyak Ustadz, tapi yang lain banyak yang tanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 98, alhamdulillah usia saya waktu itu
30 hitung-hitungannya kecil itu 36. Saya lahir tahun 62. Sekarang umur udah mau 62, Bu. Jadi udah setengah hidup saya ya. Alhamdulillah. Untung ketemunya sekarang, Bu. Kalau dulu mungkin ya masih lebih banyak masalah. Belum keluar ceramah seperti ininya karena belum mengarungi badai. Tadi pertanyaannya apa? Oh begini, kalau sombong itu cirinya dua, batarul haq wa gomtun nas. Orang takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau ria dengan sombong beda, tapi satu grup, namanya grup penyakit hati. Kalau ujub saya yang ini perjuangan saya, ini pengorbanan saya, ini ide saya. Ini saya yang berjuang, bekerja keras. Saya. Allahnya tidak ada, itu ujub. Saya yang nyumbang loh, saya yang membangun. Aslinya tidak, aslinya Allah yang membangun. Seperti Darut Tauhid ini. Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Sebelum saya dan sahabat-sahabat diadakan di dunia ini. Jadi ini sudah tertulis nih di Lauh Mahfudz. Nah saya dan teman-teman ini yang berjuang di sini itu diuji oleh Allah, dilibatkan dalam takdir terwujudnya apa yang sudah Allah rencanakan. Kalau merasa ini ide saya, dulu tidak ada pesantren di sini, tapi sesudah kami hadir, kami berjuang, udah habis itu pahalanya. Ya, tidak boleh ngaku-ngaku. Benar kita berjuang, tapi kita bisa berjuang juga. Karena Allah yang ngasih hidayah. Kalau enggak kepikir bangun pesantren. Tapi kan kita sudah berjuang tiap hari, siapa yang ngasih tenaga? Tapi kita dakwah, siapa yang ngasih ilmu? Tidak boleh kita merasa ini saya, enggak boleh. Nah itu namanya ujub. Kalau diceritakan, kalau diperlihatkan, ria namanya. Kalau diceritakan, sum'ah namanya. Ya. Kalau kita beramal supaya dilihat orang, ria. Kalau kita menceritakan amal-amal kita, sum'ah. Hapus pahalanya. Kita nyumbang ke anak yatim. Bukan nyumbang ke anak yatim, aslinya Allah memberi rezeki ke anak yatim, kita diuji jadi jalan. Kalau kita merasa, nih ibu sudah nyari uang buat kalian harus berterima kasih ya, gak ada pahalanya. Tapi ini rezeki dari Allah nak. Ibu cuma jadi jalan, doakan supaya ibu bisa ikhlas. Itu enak. Pokoknya setiap benar-benar ikhlas enak di hati kita. Setiap kita menginginkan pengakuan, nah, kenapa orang susah ikhlas? 3 penyebabnya. 1, sangat menikmati pujian orang. Makanya orang-orang yang senang dipuji itu susah menjadi ikhlas, itu berat sekali. Mungkin asalnya senang dipuji dunia, tapi lama-lama amal pengen dipuji. Yang kedua, senang disanjung, senang diperlakukan spesial. Itu juga bikin gak ikhlas dalam beramal tuh. Ya misal posisi AA sekarang diuji begini. Kalau tidak pergi kemana, dijemput, ada ya, sudahlah suka diperlakukan spesial. Mau masuk, dipersilahkan duduknya khusus, itu bagi sebagian orang itu enak sekali. Nagih, makanya orang ingin punya jabatan, kedudukan, ingin punya popularitas, ingin punya privilege lah, ingin diperlakukan. Nah orang yang sudah suka sekali diperlakukan spesial itu rada berat untuk ikhlasnya. Dan yang ketiga, orang itu susah ikhlas kalau sudah senang ngarap-ngarap sesuatu yang ada di tangan orang. Kalau kita sudah ngarep-ngarep, kita baiknya tuh jadi baik palsu karena pengen sesuatu. Makanya berhentilah berharap apapun dari makhluk. Kalau mau lakukan aja yang terbaik. Lakukan aja yang terbaik, udah cukup. Lakukan, lupakan. Tapi dia gak berterima kasih, gak ada masalah. Dia gak menghargai, gak ada masalah. Dia tidak balas budi, gak ada masalah sama sekali. Karena urusan kita adalah bagaimana kita berbuat baik, Allah menerima. Nah itu bahagia di sana Bu.
Makin ikhlas makin bahagia. Kurang ikhlas kurang bahagia. Tidak ikhlas tidak bahagia. Syarat bahagia itu adalah putus berharap dari makhluk dan hanya berharap dari Allah. Banyak karyawan yang menuhankan atasannya, pimpinannya, bosnya. Banyak istri yang menuhankan suaminya, suami menuhankan istrinya, anak menuhankan orang tuanya. Pedagang menuhankan kliennya, tahu klien? Ya begitulah. Ya kita bisnis amal soleh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya, kita tahu dunia, tahu negara kita kaya dengan sumber daya alam. Tapi negeri kita 78 tahun merdeka belum juga maju. Karena belum ada pemimpin yang bisa memajukan ngurus ini. Apa izin Allah juga? Iya, negara kita begini izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Ini kita ketemuan ini izin Allah. Pencuri izin Allah, koruptor izin Allah. Tapi Allah tidak ridho. Kalau melakukan, kalau nggak diizinkan nggak bisa terjadi. Misalkan kita kecopetan, itu izin Allah. Allah tahu siapa yang mau nyopet, dia udah rencana dari tadi ya. Dari pagi dia sudah sembunyi, dia merencanakan nyopet di angkot, Allah sudah tahu. Dan yang bakal dicopet juga diatur oleh Allah. Jadi nanti kita ketemu antara si siapa? Si copet dengan yang dicopet. Nanti akan duduknya deketan. Karena kalau beda angkot nggak kejadian. Ya kan? Nanti duduk deketan. Akan terjadi ini izin Allah. Kenapa dong Allah takdirkan si ini dicopet? Pasti ada rahasianya, mungkin dia jarang bayar zakat atau ya Allah menguji, ini orang baik nih, tapi kecopetan juga mungkin Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik karena dia punya uang dan uang itu bisa menggelincirkan. Diambil aja oleh Allah uangnya. Tapi kalau sabar nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah si dia cepot copet. Copet ini terjadi tapi dia dosa. Ya. Kalau tidak diridhoi pasti nanti. Nanti yang kali kasihan tuh kalau takdirnya ditangkap, wah dah ya. Kalau ketangkap itu juga dengan izin Allah. Nah misalkan copet ini ketangkap terus ada datang, mukul aja. Dia nggak hilang dompetnya, nggak hilang apa, tiba-tiba jekok aja dan salah lagi ya. Yang dijitaknya, yang nangkepnya ya. Terus dia sembunyi, pasti nanti ada balasannya itu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Maka yang kita cari bukan izin Allah tapi ridho Allah. Ridho Allah ada di mana? Ridho Allah ada pada niat dan perbuatan yang disukai Allah. Di sanalah ridho Allah. Di sanalah bahagia. Tidak ada bahagia dalam dosa dan maksiat. Bagaimana peran ulama supaya negara kita mendapat pemimpin yang amanah? Karena ada hadis bahwa kezaliman. Sebentar. Karena ada hadis kalau ada kezaliman diam katanya selemah-lemah iman. Benar, jadi begini. Kalau ada kemungkaran ada 3 yang kita lakukan. Pertama tolak dengan tangan. Kalau itu tidak sanggup tolak dengan lisan. Kalaupun itu tidak sanggup, maka hati kita menolak, tapi itulah selemah-lemah iman. Jadi memang urusan negara kita ini urusan yang sangat besar. Pendapatan per kapita kita jauh dari Malaysia, Singapura, dan negara Asia lainnya. Nah, kebahagiaan tidak diukur dengan pendapatan per kapita. Tapi kebahagiaan diukur dari tingkat keimanan dan amal soleh. Tapi katanya negara Indonesia, negara paling religius, ini yang menilainya siapa? Ya, religius itu cirinya adalah takwa. Nah kalau dia sholat tapi masih korupsi, belum religius.
Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau dia korupsi terus, sholat terus, berarti dia belum religius. Karena orang yang religius itu akhlaknya jadi baik. Begitu. Jadi yang menilai religinya mungkin hanya dari aktivitas fisik ya. Padahal yang penting itu iman dan amal soleh, bukan hanya gerakan sholat fisik. Umroh banyak, tapi ya begitu, habis korupsi umroh pakai uang korupsi. Dalam lambil umroh, sambil umroh ngedoa supaya korupsinya lebih lancar. Ini kan ngaco ya. Tidak begitu. Jadi alat ukur kesuksesan dalam pandangan Islam adalah ketakwaan. Apakah banyak uang pasti bahagia? Belum tentu. Kalau banyak uang bahagia berarti yang paling bahagia yang paling banyak uang. Tidak mungkin. Karena Allah membagikan rezeki sesuka Allah. Banyak sedikit, banyak sekali, sedikit sekali. Semuanya Allah yang mengatur. Jadi jumlah berapapun rezeki itu Allah yang memberi. Kok itu ada orang soleh rezekinya sedikit tapi hatinya tenang. Wah gimana buat besok tidak ada. Kalau hati yakin ke Allah enggak mungkin Allah enggak ngasih rezeki. Seperti Siti Hajar ditinggalkan di ya Ka'bah itu ya. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ada keyakinan. Tidak dirugikan sama sekali, benar? Tidak mungkinlah Allah merugikan hambanya. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kalau kita nggak dikasih makan, kita nggak bisa sholat. Kita nggak dikasih minum, nggak bisa. Tapi kok ada itu yang sedikit. Tapi kalau Allah menguatkan imannya, dia tidak stres. Karena bahagia itu tergantung iman, keyakinan, dan amal soleh kita. Ingat baik-baik ini. Yang ingin bahagia, fokus tingkatkan iman, fokus tingkatkan amal soleh. Mau sedikit, banyak, sedang, bahagia nanti dia. Mau dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, lapang, sempit, diangkat, diturunkan. Mau suami baik, suami kurang baik, ibu bahagia. Kalau ibu imannya kuat. Apa ciri ibu-ibu iman kuat? Tidak menuhankan suaminya. Kenapa ibu-ibu menderita? Karena lebih berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Lebih takut oleh suami daripada takut oleh Allah. Dan lebih mencintai suami daripada mencintai Allah. Itulah sumber ketidakbahagiaan. Sama bapak-bapak juga ya. Lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Bapak udah dengar kan? Yang seorang raja itu. Saya tidak enak nih. Negara kita disebut negara STI. Suami takut istri. Jujur, bapak-bapak yang takut oleh istrinya, pindah ke kiri saya. Ternyata pada pindah bapak-bapak. Hai semuanya pindah. Tapi lama-lama dari sini, ada pindah lagi seorang ke sini. Wih, saudara satu-satunya pemberani. Selamat, bagaimana saudara bisa berani begini? Saya disuruh istri saya pak, gitu katanya. Jelas ya. Ya pertanyaan terakhir. Silakan. Bapak silakan Pak, maaf Pak. Berkenan pakai mikrofon ya Pak, ya supaya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya nama Lukito dari Az-Zahra Kota Magelang. Oh alhamdulillah, terima kasih. Ini grup Magelang. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan atiullah, atiur Rasul wa ulil amri minkum. Yang ingin saya mohon penjelasan adalah bagaimana ketaatan kita kepada pemimpin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin sepanjang pemimpinnya itu mengajak kepada kebaikan. Begitu Pak.
Kalau pemimpin ngajak kepada kemungkaran, ngapain taat ya? Bagaimana dengan di negara kita? Ya istiqoroh saja. Minta tolong ke Allah pilpres nanti, karena emang di Indonesia takdirnya syariatnya lewat demokrasi. Demokrasi itu tidak adil sebetulnya Pak. Satu suara orang yang sangat baik, yang sangat berjasa, sangat berjuang banyak sepanjang hidup, sama dengan satu suara orang yang ngaco ya, yang zolim, sama tuh nilai satu suaranya. Tapi udah episodenya begini. Tinggal pilih aja nanti. Ya istiqoroh yang mana ya Allah. Nanti jadinya yang mana ya terserah Allah juga jadinya yang mana. Gimana kalau yang jadinya bukan pilihan kita? Doakan aja kebaikan. Jangan doa jelek ya. Jadi kita nggak ada ruginya. Udah milih yang baik dengan niat baik, giliran kepilih kita bersyukur, giliran gak kepilih kita doakan baik juga kepada yang pokoknya mah hidup ini hanya untuk baik aja Pak. Mikir baik, prasangka baik, berbuat baik, berkata baik, nulis baik, baik aja. Gimana kalau kebaikan kita dibalas dengan yang tidak baik? Maka kita terus aja baik. Kenapa kamu berbuat baik terus? Dalilnya Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian karena Allah sesungguhnya mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai ya. Kita berbuat baik bukan supaya diakui baik, bukan supaya orang jadi baik ke kita, bukan supaya orang tidak berbuat jelek. Kita berbuat baik kenapa? Karena Allah menyuruh kita berbuat baik dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai di sana. Gitu hadirin. Jelas ya Bu? Ibu? Bu? Apa? Jadi ibu berbuat baik ke suami bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Ibu berbuat baik kepada suami kenapa? Karena Allah nyuruh berbuat baik. Karena ibu-ibu tidak bisa membulak-balik hati suami. Ibu mau centil staker kebek juga nggak ngepek. Yang berefek untuk suami itu kalau Allah membulak-balik. Sama Bapak juga ya Pak ya. Nggak usah marah-marah sama itu. Dan kalau nanti lagi beda pendapat, mengalah. Kenapa? Karena pasti kalah ya. Mending doa, ya Allah. Gimana sih Papa sebagai suami harusnya jadi tauladan dong di rumah ini Pak. Ngaji dari dulu gak nambah-nambah, hanya itu aja. Ke masjid juga langkah. Saya setuju Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Bismillah. Beres. Nah gitu dong Pak. Setuju-setuju. Yang penting bukan teori, praktek. Bismillah Bu. Sepakat dengan Ibu. Selesai. Mau ngapain bertengkar? Benar? Kalau istri gak bisa berhenti ngomongnya, tinggal lapor ke Allah yang menguasai setiap mulut. Ya Allah tolong hentikan. Redakan marahnya. Papa, saya pengen beli tas. Silahkan, saya setuju. Masuk ke toko, iya masuk supaya leluasa. Ibu pilih aja. Bapak di luar. Tinggal doa, ya Allah. Jangan ada yang pengen. Nanti pas keluar, gak ada yang cocok Pak. Alhamdulillah. Itu lebih aman daripada bertengkar. Benar tidak? Kita ngandelin Allah. Allah yang membulak-balik setiap hati. Omongan kita mah gak ada apa-apanya. Udah segitu aja. Jadi emosi nih. Terima kasih bapak-bapak dari Magelang, ibu-ibu dari Magelang, Majelis Taklim Az-Zahra. Saya kira wanita semua, ada lelakinya ya. Alhamdulillah, pengawal ya. Selalu berbaik sangka. Terima kasih bapak ibu yang baik. Saya lupa, ada yang nanya, kapan umroh lagi? Mana infonya? Gina tolong, saya ada permintaan untuk menyampaikan informasi. Insya Allah bulan Oktober ini juga berangkat lagi
sekitar 9 bis yang tersedia. Masih ada beberapa lowongan plus diskonnya katanya. Mana ini ya? Ya, silakan saja di MQ Travel bulan Oktober dan November kalau ada. Cuma syarat ikut rombongan MQ Travel itu harus mau belajar. Tiap hari belajar ya. Karena kalau umroh nggak nambah ilmunya, ya pengalaman yang sudah-sudah efeknya agak kurang signifikan. Karena pupuk iman itu ilmu, pemandu amal itu ilmu. Kalau kurang ilmu pasti kurang iman, kurang ilmu pasti kurang amal. Jadi harus belajar. Sampai ada yang berkata, wah ini mah kami sampai tidak sempat katanya belanja karena belajar terus. Bagus, tapi jauh lebih bahagia daripada belanja terus ya. Karena nanti lebih berat kalau dengan dunia urusannya. Tapi kalau dengan akhirat lebih ringan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, saya mohon maaf. Hari ini di TSM, tahu TSM? Trans Studio Mall, kebagian jam 10 pagi. Silakan bagi yang akan menyimak di Trans Studio Mall jam 10 pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengar kajian pagi ini pas banget